Hadis 406 dalam Umdatul Ahkam an Abi Qatadah al-Ansari radhiyallahu anhu qala kharajna kami keluar ma'a bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain kepada perang Hunain. Perang Hunain di tahun 8 Hijriah. Wa dzakara dan Nabi menyebutkan dan beliau menyebutkan kisah satu kisah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa qatala membunuh qatilan seorang korban, yaitu dalam perang, lahu yang dia memiliki alaihi atas korban tadi bayyinatun bukti, falahu maka baginya salabuhu salabnya. Qala salasan beliau mengucapkan hadis ini sebanyak 3 kali. Hadis ini bicara tentang salab. Apa itu salab? Salab adalah harta yang dibawa oleh seseorang yang perang pada saat perang tersebut. Orang perang bawa pedang, bawa rompi besi, membawa helm besi, membawa arloji, membawa HP, membawa dompet, membawa baju, membawa celana. Ya. Nah, ini semuanya harta yang dibawa oleh orang yang perang. Itu namanya salab. Nah, dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan, siapa yang di dalam perang berhasil membunuh seorang kafir, kemudian ketika dia membunuh si kafir tadi, dia punya bukti. Saya dibuktikan oleh 2 teman saya ini bahwa saya sudah membunuh orang ini. Nah, maka dia berhak menguasai harta salab yang dibawa oleh si kafir tadi. Si kafir yang saya bunuh dalam perang tadi membawa arloji harganya 10 juta. Ini arloji jadi milik saya. Masuk kantong saya. Dia menggunakan senjata pistol, pistolnya mahal, harga 50 juta. Nah, pistolnya jadi milik saya. Karena saya yang berhasil membunuh orang tadi. Nah, itulah makna apa? Salib. Jadi harta rampasan perang itu tidak semuanya dikumpulkan. Kalau seseorang berhasil membunuh fulan orang kafir dalam medan perang, maka harta si fulan yang terbunuh tadi yang dia bawa pada medan perang itu menjadi hak milik yang membunuhnya. Adapun harta rampasan secara umum nanti dikumpulkan, dibagi untuk para pasukan perang. Nah, maka sebelum dibagi itu diambil dulu salapnya. Ini salap-salapnya ini milik yang menguasai salap tersebut. Kalau kendaraan, si kafir yang kita bunuh ini bawa tank, si kafir yang kita bunuh bawa mobil, bawa kuda, maka hal ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan kuda atau kendaraan tidak termasuk salapnya. Ada yang mengatakan termasuk salapnya. Dalam mazhab Syafi'i saya tidak mengetahui, ya, saya lupa dalam mazhab Syafi'i. 407. Wa an Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu qala, hatta telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ainun seorang mata-mata minal musyrikin dari kalangan orang-orang musyrik. Wa huwa sementara Nabi fi safarin dalam suatu safar. Fajalasa maka si mata-mata ini duduk inda ashabihi pada sahabat-sahabat beliau, sahabat-sahabat Nabi, yatahaddas untuk ngobrol. Tsumman fatal, kemudian dia pergi. Dalam riwayat yang lain dia pergi kemudian lari. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, "Utlubu, cari dia. Waqtulu, bunuh dia." Faqataltu, maka saya membunuhnya. Saya siapa tadi, ya? Salamah bin Aqwa. Fanaffalani, maka Nabi memberikan kepada saya salabahu salabnya. Fi riwayat dan dalam riwayat yang lain, faqala, Nabi bertanya, man qatala rajul, siapa yang sudah membunuh si laki-laki tadi yang mata-mata tadi? Faqalu, mereka mengatakan Ibnul Aqwa, yaitu Salamah bin Aqwa. Faqala, maka Nabi bersabda, lahu salabuhu ajma', bagi dia salabnya semuanya. Hadis ini membahas 2 masalah. Yang pertama membahas tentang ainun, mata-mata. Kalau ada orang kafir yang memerangi kaum muslimin, memata-matai umat Islam,
maka boleh dibunuh, halal darahnya. Ada perang antara muslim dengan kafir. Kemudian si kafir ini kirim mata-mata untuk menembus ke negara muslim. Dia masuk ke area umat Islam atau memata-matai. Nah, kalau ditangkap, tertangkap, maka silahkan dibunuh. Tidak ada masalah. Kenapa orang kafir memata-matai boleh dibunuh? Karena dia masuknya tanpa izin dan dia masuknya untuk memadoroti umat Islam. Memata-matai kan memadoroti. Nah, maka kemadoratan harus dihilangkan. Maka boleh dibunuh. Berbeda dengan utusan. Kalau utusan dari orang kafir tidak boleh kita bunuh. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laula anna rusul la tuqtal, la darabtu a'naqahuma." Laula anna rusul, kalaulah bahwasanya utusan-utusan itu la tuqtal, tidak boleh dibunuh, la darabtu a'naqahuma, sungguh aku sudah membunuh kalian berdua. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Jadi ceritanya ada dua orang membawa surat dari Musailamah Al-Kadzdzab, orang yang mengaku sebagai nabi. Suratnya disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah baca suratnya. Suratnya kurang ajar sekali kepada Nabi. Maka Nabi bertanya kepada dua orang tadi, apa pendapatmu tentang Musailamah Al-Kadzdzab tadi? Maka keduanya mengatakan, ya kami beriman kepada dia. Nah, maka Nabi bersabda, kalau seandainya utusan musuh itu tidak boleh dibunuh, kalian sudah saya bunuh. Tapi karena kamu datang sebagai utusan resmi yang dikirim dari musuh, maka kami muliakan sebagai tamu. Jadi mata-mata boleh dibunuh. Kenapa? Dia masuk gak resmi, gak izin, dan dia memotoroti. Kalau tamu maka atau utusan, maka dia sebagai tamu hendaklah tetap dimuliakan, yaitu tidak boleh dibunuh. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa salahnya mata-mata itu berhak dimiliki oleh orang yang membunuh mata-mata tadi. Siapa yang membunuh mata-mata tadi? Yang membunuh adalah sahabat Nabi bernama Salamah bin Aqwa. Kenapa dia berhasil membunuh mata-mata tadi? Karena dia larinya kencang. Di Salamah ini sahabat Nabi yang terkenal larinya kencang. Sehingga kalau ada kuda lari, dia kejar dengan kaki saja bisa. Ada onta lari, dia kejar dari belakang dengan kaki, itu bisa ngejar onta. Onta terkejar, kuda terkejar. Ini si mata-mata ini waktu itu pakai onta. Dia sudah memata-matai Nabi, duduk-duduk dengan para sahabat. Habis itu dia lari pergi. Nah, Nabi sadar tuh lari dari mata-mata ini, kejar-kejar. Nah, maka Salamah ambil nafas, lalu dikejar dengan langkah kakinya. Dia nggak pakai kuda. Kemudian dia ambil pedangnya, dipedanglah kakinya unta tadi. Nah, maka untanya jatuh, si mata-mata jatuh. Mata-mata jatuh penggal lehernya, mati. Nah, maka Salamah bin Aqwa kemudian balik ke tempatnya. Nah, para sahabat tadi, Nabi menyambutnya bertanya, siapa yang mau membunuh mata-mata itu? Mereka menjawab, Ibnul Aqwa. Maka Nabi mengatakan, lahu salabuhu ajma'. Jadi apa? Ucapan Nabi sesuai dengan ucapan mereka. Mereka mengatakan Aqwa. Maka Nabi mengatakan ajma'. Hadis berikutnya yang keempat, silakan. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala ba'atha telah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyatan, satu pasukan perang ila Najdin, ke arah Najd. Fa kharajtu, maka saya keluar fiha, pada pasukan itu. Fa asabna, maka kami mendapatkan ibilan, onta-onta, wa ghanaman, dan kambing-kambing. Fa balagat, maka sampailah suhmanha, bagian-bagiannya, suhmanuna, bagian-bagian kami, ifnai asyara ba'iran, 12 unta, 12 unta. Wa nafa'ana, dan menambahkan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'iran, satu unta, satu unta.
Hadis ini bicara tentang nafal. Apa itu nafal? Nafal artinya tambahan. Apa maksudnya tambahan? Ketika terjadi perang, kemudian ada rampasan perang. Maka setelah masing-masing pasukan mendapatkan bagian dari rampasan perang, boleh dikasih tambahan. Tambahan itu namanya apa? Nafal. Jadi seandainya ada perang, apa yang pertama kita lakukan? Kalau menang, maka pertama kita lakukan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, harta ghanimah dikumpulkan. Kemudian salam-salam dikasihkan kepada pemiliknya. Nih, salamnya diambil. Kemudian dari ghanimah yang terkumpul, seperlimanya dikasihkan Rasulullah SAW. Ini khusus untuk Rasulullah. Beliau yang ngatur seperlima ini. Kemudian sisanya 4/5 ini dibagi untuk pasukan. Nah, waktu itu 4/5-nya ini dibagi untuk pasukan karena pasukannya cuma sedikit, sementara ontanya banyak, masing-masing satu orang dapat 12 onta. Seandainya ini syariahnya 10 orang, berarti ontanya ada berapa? 120 onta. Maka masing-masing dapat 12 onta, 12 onta. Kemudian setelah mereka dapat 12 onta, 12 onta, maka Rasulullah melihat khumusnya, seperlimanya tadi. Oh, seperlima saya masih banyak. Maka oleh Nabi dari seperlimanya tadi dikasihkan tambahan kepada para pasukan. Nih, nambahi satu-satu nih, ambil satu-satu. Maka para sahabat ini pulang ke rumah membawa 13 ekor unta hasil dari perang. Dan hasil dari perang adalah rizki yang paling utama karena Rasulullah pun rizkinya juga dari hasil perang. Nah, maka dari kisah ini kita ambil pelajaran bahwa nafal, tambahan ini tergantung kepada kebijakan panglima perang. Panglima perang ingin ngasih tambahan, silakan. Panglima perang tidak ingin ngasih tambahan, silakan. Kalau mau ngasih tambahan, diambilkan dari mana? Dari seperlima. Kalau mau ngasih tambahan, kapan? Setelah dibagi. Jadi humusnya diambil, setelah humusnya diambil, baru bisa ngasih tambahan. Tapi seandainya ngasih tambahannya sebelum dibagi, boleh. Misalnya, ghanimah dikumpulkan. Humusnya belum diambil. Humusnya apa? Belum diambil. Kemudian dikasih satu-satu dulu. Ya, semuanya ngambil satu-satu. Karena pembagiannya masih nanti sore. Nah, maka sekarang ambil dulu satu-satu untuk tunggangan masing-masing. Setelah itu sore baru dibagi. Boleh juga seperti itu. Tetapi pendapat mayoritas adalah memberikan tambahan ini setelah humusnya diambil. Berikutnya 409. Wa anhu radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza jama'a Allah apabila Allah kumpulkan al-awwalin orang-orang awal wal akhirin dan orang-orang akhir yurfa'u diangkat likulli ghadir bagi setiap orang yang merusak janji, merusak perjanjian liwa'un diangkat bendera fayuqalu lalu dikatakan hadhihi ghadratu fulan ini adalah pengkhianatan si fulan bin fulan. Hadis ini menunjukkan bahwa pengkhianat besok di akhirat oleh Allah akan dikasih tanda. Tandanya apa? Ada bendera-bendera yang mereka bawa. Benderanya ditaruh di mana? Di samping pantat. Kenapa tidak ditaruh di samping pantat? Untuk menghinakan dia. Orang Arab itu kalau pantat itu dianggap menghinakan. Panjenengan pegang pantatnya orang Arab, marah, ambil pedang gitu, orang ngajar gitu. Sama dengan orang Jawa dipegang kepalanya, orang ngajar pegang kepala saya. Nah orang Arab pantat itu sesuatu yang tidak boleh dipegang, megang pantat orang mati. Nah maka ini pengkhianat oleh Allah dikasih tanda besok di akhirat. Dia datang kepada mahsyar, ada di pantatnya, di dekat pantatnya ada bendera-bendera. Nah, maka orang-orang seluruh di padang mahsyar akan mengetahui ini dulu di dunia pernah berkhianat, makanya ada tanda ya,
tanda bendera. Allah mengatakan dalam Al-Quran, yauma tublas sarair. Surat At-Tariq ayat 9. Pada hari dibuka seluruh rahasia-rahasia. Maka para pengkhianat oleh Allah akan dibuka rahasianya di akhirat dengan cara dikasih bendera tanda pengkhianat. Termasuk pengkhianat adalah para koruptor. Koruptor termasuk pengkhianat. Maka kata-kata ghadir di sini, ini tidak harus pengkhianatan dalam perjanjian perang, tidak harus. Meskipun ini dimasukkan dalam bab perang, maksudnya adalah kalau ada perjanjian perang jangan dilanggar. Muslim dengan kafir mengadakan perjanjian. Apa misalnya kita gencatan senjata 1 pekan. Nah 1 pekan berarti nggak boleh perang. Kalau ada seorang Muslim membunuh orang kafir, padahal pada masa gencatan senjata selama 1 pekan tadi, maka si Muslim tadi berarti ghadir. Dia itu berarti pengkhianat, merusak perjanjian. Ini besok dia akan dikasih tanda bendera dulu. Nah, maka para koruptor juga sama, ya, yaitu termasuk ghadir, orang yang berkhianat. 410. Wa anhu radhiyallahu anhu anna imra'atan, bahwasanya ada seorang wanita wujidat didapati fi ba'di maghazin nabi, pada sebagian perang nabi, maqtulatan, terbunuh. Fa angkara nabiyyu, maka nabi mengingkari sallallahu alaihi wasallam qatlan nisa, pembunuhan para wanita, wasibyan, dan para anak-anak. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Islam adalah agama yang sempurna. Maka segala sesuatu diatur oleh Islam. Termasuk yang diatur oleh Islam adalah masalah perang. Tidak boleh membunuh di dalam perang orang-orang yang tidak ada kaitannya dengan perang. Siapa yang tidak ada kaitannya dengan perang? Para wanita, nggak ikut perang. Wanita cuma berada di dapur sehingga masak dan sebagainya. Anak-anak nggak ikut perang. Anak-anak nggak bisa main pedang. Bisanya main apa? Lato-lato. Nah, bisanya main-mainan. Tapi kalau main pedang nggak bisa. Nah, maka anak-anak nggak termasuk yang ikut perang, sehingga nggak boleh dibunuh. Wanita nggak boleh dibunuh. Anak kecil nggak boleh dibunuh. Orang tua renta yang nggak bisa apa-apa nggak boleh dibunuh. Orang yang sakit menaun nggak bisa apa-apa, hanya bisanya di atas tempat tidur, nggak boleh dibunuh. Para rahib ahli ibadah gereja yang nggak pernah keluar dari gereja, fokus ibadah di gereja, nggak boleh dibunuh. Tapi kalau dari 5 orang yang saya sebutkan ini berkaitan dengan perang, maka tetap dibunuh. Ada anak kecil, tapi dia sudah canggih, mencet tombol ngirim bom dengan tombolnya. Jadi anak kecil ini berada di depan laptop sambil mencet tombol ngirim bom. Nah, ini boleh dibunuh. Ada seorang wanita, tapi dia bawa pistol dan dia bisa nembak orang muslim, maka termasuk yang dibunuh. Tapi yang dimaksud di sini adalah perempuan yang tidak ikut perang, anak-anak tidak ikut perang, maka tidak boleh dibunuh sama sekali. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, termasuk di antara aturan dalam perang adalah tidak boleh muflah. Muflah itu artinya mencincang. Mencincang itu mutilasi. Jadi orang kafir sudah mati, kemudian kita masih dendam sama si kafir tadi, maka dipotong telinganya, dipotong hidungnya, dipotong bibirnya, dicungkel matanya dengan paku atau dengan porok atau dengan apapun, tusuk gigi, nggak boleh. Lidahnya ditarik, dipotong, nggak boleh. Apa dalilnya? Rasulullah SAW melarang. Naha Rasulullah 'anil muflah. Rasulullah melarang dari mutilasi. Hadis riwayat Hakim sahih. Maka ringkasnya, perang itu adalah innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah itu mewajibkan berbuat baik dalam segala hal. Kalau membunuh maka bunuhlah yang baik, kalau menyembelih maka menyembelihlah yang baik, dan menajamkanlah pisaunya dan membuat rehatlah terhadap sembelihnya. Hadis riwayat Muslim.
Nah, maka ini termasuk dari berbuat baik dalam perang. Perempuan jangan dibunuh. Kenapa? Tidak ada kaitannya dengan perang sama sekali. Termasuk dari adab jihad juga, adab perang juga yang di dalam Islam adalah bahwasanya diperbolehkan umat Islam itu melakukan tabyin. Tabyin itu artinya menyerang di malam hari, boleh. Tapi ketika menyerang di malam hari, ketahuan ini seorang perempuan, jangan dibunuh. Ketahuan ini seorang anak, jangan dibunuh. Tapi kalau tidak terlihat, karena misalnya begitu kita serang, ternyata mereka matikan lampu. Satu kampung kafir ini yang diserang ini, lampunya dimatikan oleh mereka supaya tidak kelihatan kalau mereka sembunyi. Nah, maka kita bunuh siapapun boleh. Ya. Ada orang di depan di atas tempat tidur, bunuh aja. Begitu pagi dilihat, oh ternyata perempuan, salahnya sendiri, kamu matikan lampu. Dibunuh ternyata anak-anak, salah sendiri, kamu matikan lampu. Karena nggak kelihatan. Ya. Tapi kalau kelihatan, tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh perempuan dan sebagainya. Termasuk dari aturan perang juga adalah di dalam Islam ini kita disuruh untuk menyerangnya pada waktu al-bukur. Al-bukur itu adalah pada waktu pagi hari setelah salat subuh. Kenapa? Karena ketika salat subuh orang-orang kafir masih pada tidur. Maka kita serang pada saat mereka baru saja bangun tidur, mereka belum siap dengan perang, akhirnya peperangan bisa segera diselesaikan dan mereka insya Allah akan cepat ditaklukkan. Termasuk dari adab jihad juga, adab perang juga adalah kalau tidak bisa menyerang pada waktu bukur, maka menyerangnya pada waktu zawal. Zawal itu artinya tergelincir matahari. Jadi kalau pagi nggak bisa melakukan perang, karena misalnya perjalanannya jauh, tujuannya sampai tempat itu adalah subuh, tapi ternyata sampai tempat sudah siang jam 9. Nah, maka jangan langsung jam 9 menyerang, karena mereka sudah siap jam 9 itu. Cara menyerangnya adalah tunggu sampai zawal, tergelincir matahari. Karena kalau sudah tergelincir matahari, umat Islam pada sholat zuhur. Nah, umat Islam ketika sholat zuhur pasti akan mendoakan kemenangan untuk pasukan yang dikirim dalam perang ini. Doa kunut. Nah, maka setelah didoakan oleh banyak umat Islam, maju setelah sholat zuhur, insya Allah akan ditolong oleh Allah Subhanahu. Nah, ini semua menunjukkan bahwa dalam masalah perang pun ada adab-adabnya, tidak bisa ngawur perang. Termasuk ngawur adalah ketika seseorang melempar bom di Indonesia. Ya. Orang membuat bom di sana sini di Indonesia, ini tidak benar. Kalau kamu mau mengebom jangan di Indonesia. Indonesia ini tempatnya umat Islam. Bali itu kan bukan Islam, iya Bali. Tetapi kan orang-orang yang di sana, yang di Bali, itu tidak semuanya kafir. Maka kalau seseorang ngebom di Bali, itu bisa mengenai umat Islam yang ada di situ. Kalau mau ngebom itu dengan orang kafir yang memang mengadakan perang sesama Muslim. Misalnya ketika Amerika menyerang Afghanistan, nah itu silakan bom Amerika. Ketika Amerika menyerang Irak, nah itu silakan ngebom ke Amerika. Ketika Amerika menyerang ke Indonesia misalnya, atau Belanda menyerang ke Indonesia, Jepang menyerang ke Indonesia, nah, silakan dibom Jepangnya, nggak ada masalah. Ini bukan satu kesadisan, ini namanya membela harga diri. Kita punya negara Indonesia, ini milik kita, diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ingin dikuasai oleh orang-orang kafir, nah, pantas kita untuk membela diri. Bomlah ke sana, ke Belanda sana, bomlah ke sana, ke Jepang sana, silahkan. Dari orang mutar dipencet, ditombol, nah, bomnya pergi meluncur ke Belanda, meluncur ke Jepang, silahkan. Karena mereka yang mengirim pasukan untuk memerangi Indonesia. Inilah yang dapat disampaikan, benarnya dari Allah. Kalau ada salahnya, Pak Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah.